Ini adalah seorang ibu yang dirujuk pada minggu 36 dikarenakan kecurigaan air ketubannya dikatakan berlebihan. Dan si ibu ini sudah beberapa kali berpindah pemeriksaan dokter kandungan ya. Dan yang terakhir ini sudah kali keempat dia melakukan pemeriksaan di dokter terakhir. Dan pada pemeriksaan terakhir ini dikatakan ketubannya banyak sekali. Nah, ini saya mengukur aliran darah di tali pusat untuk memastikan bahwa aliran darahnya bagus. Dan dari catatan yang ada, ibu ini tepat masuk usianya sebenarnya baru 36 minggu. Kok bisa air ketubannya tiba-tiba berlebihan ya? Logikanya kalau kita melakukan pemeriksaan rutin, masa ya air ketuban akan terlihat tiba-tiba banyak pembanjir begitu kan? Nggak mungkin lah. Air ketuban itu asalnya kan dari bayinya berkencing di dalam perutnya ibu itulah air ketuban, itu kencingnya bayi. Terus kan diminum lagi gitu. Nah kok masak baru tiba-tiba akhir ketubannya banyak. Nah itu kita bisa lihat perutnya ibu dan kepala ini ya. Perutnya bayi. Lambungnya terlihat jelas. Artinya kan bayi bisa menelan. Nah ternyata terus kita ukuran kepala bayi, lingkar perut bayi udah setara bayi ini minggu mau ke 38, 39. Jadi kan ini sebenarnya bayinya ekstrim besar ya. Ukuran 36 minggu harusnya dia baru sekitar 2,5 kilo. Ternyata dari ukurannya sudah sampai 38-39 minggu, kan ekstrim besar. Nah sementara saya mau mengukur ini tulang-tulangnya bayi ya. Jadi kalau bayinya ternyata besar berarti kan kencingnya kan banyak sekali, ya minumnya banyak, kencingnya banyak. Baru kita mikirkan apakah ibunya ada diabetes atau tidak yang membuat bayi ini ekstrim besar gitu ya. Jadi dia ini persentilnya di atas persentil 50% bayi rata-rata tumbuh. Ya, jadi ukurannya ekstrim, sudah mencapai 3 kilo 3 ons. Padahal minggunya baru 36, itu kan harusnya baru 2,5 kilo. Ini persentil tumbuhnya bayi sampai di persentil 86%, bayangkan. Kalau mencapai persentil 100% itu kan bayi luar biasa besar, luar biasa gendut ya. Jadi persentil standar itu 50%, ini si bayi tumbuh di persentil 86,9%. Jadi bayi ekstra besar ini. Maka tidak heran ketubannya dikatakan berlebihan padahal sebenarnya normal. Ya, jadi ini adalah bayi besar. Dan sudah saya cek, tidak saya temukan apapun yang aneh-aneh. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan rutin ya, air ketuban pasti dari awal kita sudah melihat. Lambung terlihat, kandung kencing terlihat, pasti ya proses daur ulang atau proses minum dan berkemihnya pasti normal lah. Tidak mungkin tiba-tiba berlebihan ya. Kecuali ini bayinya gendut. Ya bayinya 3,3 kilo, minggunya baru 36, kan besar sekali. Ya terus kita lihat apa ada liritan tali pusat, apa ada masalah di plasenta. Semuanya kita lihat normal. Ini tulang hidung juga kita sudah lihat, jadi tidak ada masalah dari kondisi seperti kelainan bawaan ya. Dan kita kan percaya nih pasti ya, sejawat sudah melakukan pemeriksaan dengan cukup teliti dan ya kita hargai, masih mau merujuk padahal minggunya sudah tinggal mau nunggu lahiran kan. Dan ternyata ini ibunya nih kehamilan ketiga, pernah lahir anaknya 4 kilo lebih, anak kedua.
Ini wajahnya ya tampak normal semuanya dan memang kelihatan kan tembem gitu bayinya. Jadi ini bayi besar. Bayangkan kalau dia dilahirkan di minggu 40-39. Sekarang aja 3,6, baru 3,3 baru 36 minggu. Masih ada waktu 3 minggu lebih. Kalau 1 minggu dia naik 400 gram, berarti ini kan masih bisa sampai 4 kilo 5 ons ya, 4 kilo setengah. Bayi luar biasa besar. Masalahnya ini rahim ibunya kuat nggak, dia bekas sesar 2 kali nih, bayinya gede-gede melulu. Ya itu juga harus dipertimbangkan, jangan sampai rahimnya nggak kuat jebol malah. Oke, kemudian kita lihat tali pusatnya. Ya tali pusatnya bagus ya, tidak ada yang terpilin-pilin kayak untir-untir. Jadi kalau sempat ya kita lihat yuk, tali pusat itu jangan sampai kayak kabel telepon berpilin-pilin begitu ya. Jadi sekarang kita mulai lihat aliran darah tali pusat. Kalau sempat kita lihat simpul lilitannya itu ya, jangan sampai seperti kabel telepon, itu bahaya ya. Bisa membuat aliran darah ke bayi berhenti total. Ya ini jadi bentuk tali pusat yang bagus. Dalam sekian sentimeter lah ada satu pilinan, itu ada indeks coiling namanya. Nanti akan kita coba bahas sendiri untuk menghitung 1 cm itu sebenarnya tali pusat harus berpilin berapa kali sih ya. Jadi jangan sampai ada kasus bayi meninggal dalam kandungan terus ya kadang-kadang baru kita lihat tali pusatnya kayak untir-untir. Ya kita coba belajar dari sekarang bagaimana kita mengetahui tali pusat yang normal seperti ini ya, ini normal.